Bismillahirrahmanirrahim. Wassabi'u, dan yang ketujuh dari bayanu syuruti sihhatis salat, yang ketujuh dari syarat-syarat sahnya salat. Alla ya'taqida, hendaknya seseorang tidak beriktikad, tidak meyakini fardhon, hal yang fardu, hal yang wajib, muayyanan, yang telah ditentukan, min furudiha, dari fardunya salat, sunnatan, diyakini sebagai hukum sunnah. Hadza, ini, fi haqqil ami, pada hak secara umum. Wa huwa, dan dia, man lam yuhassil, siapa orang yang tidak memperoleh tariqan, jalan atau bagian, minal fiqhi, dari kaidah fikih, yahtadi, dia akan mendapatkan petunjuk, bihi, dengannya, ila baqihi, kepada bagian yang lainnya. Wasaminu, dan yang kedelapan, ijtinabul mubtilati, menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Kata tuwili ruknin qasirin, seperti memanjangkan rukun-rukun yang pendek, amdan, secara sengaja, wa nahwihi, dan semacamnya, mimma, dari apa-apa, sataqifu, yang akan dijelaskan, yang kamu akan melihat penjelasannya, alaihi, kepadanya, insyaallah ta'ala, jika Allah ta'ala menghendaki. Fi kalamil musannifi, pada kalamnya sang pengarang kitab, pada kalimat atau bahasa dari sang pengarang kitab. Wa innama, dan sesungguhnya, lam yudhkar, tidak menyebutkan al-musannifu, sang pengarang kitab, al-islama, tentang rukun Islam, tentang rukunnya sholat itu Islam, wa tamyiza, dan syaratnya juga adalah tamyiz, yaitu orang yang sudah mengerti, li'annahuma, karena bahwasanya keduanya, ma'lumani, dapat dipahami kedua-duanya, min toharatil hadasaini, dari sucinya dua hadas. Syartuha, sebab syaratnya toharatun najasah, atau syaratnya sah salat itu, an-niyatu, ada pada niat. Wa syartun niyati, dan syarat niat itu, al-islamu, yaitu Islam, wa tamyizu, dan tamyiz, yaitu orang yang sudah paham. Yu'lamu, diketahui, at-tamyizu aidan, tamyiz pula, orang yang sudah paham pula, adalah min ishtirati ma'rifatil waqti, dari syarat-syarat orang itu mengenal telah masuk waktunya salat. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan tentang syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat ada 8. Syarat yang ketujuh adalah bahwa kita tidak boleh mengiktikadkan pekerjaan wajib itu dianggap sunnah, atau yang sunnah dianggap wajib, baik itu rukun qauli maupun rukun fi'li. Contoh rukun qauli yang wajib, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Membaca Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib. Kemudian kita meyakini bahwa Fatihah dalam sholat hukumnya sunnah, maka
sholatnya menjadi rusak. Atau sebaliknya, membaca surah sesudah membaca Fatihah hukumnya wajib apa sunnah? Ayo. Membaca surah sesudah Fatihah pada rakaat pertama dan kedua hukumnya adalah sunnah. Maka membaca surah jangan dihukumi wajib. Mana buktinya membaca surah itu sunnah? Surah dalam sholat itu bisa diganti-ganti. Nah, diganti-ganti itu tandanya sunnah. Tapi kalau Fatihah bisa nggak diganti-ganti? Ah, saya belum hafal Fatihah, Fatihahnya saya ganti kulhu dah. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, karena itu membaca Fatihah hukumnya wajib, membaca surah hukumnya sunnah. Sehingga orang atau imam memimpin sholat, dia baca surah, dalam bacaannya di tengah-tengah membaca surah lupa, itu boleh diulangi, ya. Boleh pula kalau sudah diulangi sekali dua kali tetap lupa, ya. Namanya bukan surat gacoan, ya. Kecuali kuliah sama kulhu, ya. Kuliah kulhu kan surat gaul, ya. Ya. Misalnya baca watini atau baca wadduha atau wasyamsi, ya. Di tengah-tengah lupa apa ini sambungannya. Jangan sampai awalnya wadduha, awalnya sabbihis, belakangnya wadduha, atau watini wal asri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, ada falahum ajrun ghairu mamnun, ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Surat apa itu? Watini sama wal asri, itu belakangnya hampir sama. Kadang-kadang ada, padahal ustadz, ya, mungkin karena sedang ngeblank, ya, awalnya watini, belakangnya watawasau bis sabri watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kadang-kadang begitu, ya nggak siapa-siapa, namanya juga manusia, ada khilafnya. Tapi kalau udah seringan khilaf, ya, seringan salah, udah jangan maksain jadi imam, biarin ganti yang muda-muda. Hah? Maju duluan, ya liatin aja dulu. Iya, belum disuruh udah maju aja, ya. Ya Allah, kadang-kadang begitu. Ya, ya, namanya juga orang, ya. Ada yang jadi imam itu wait and see, menunggu dan melihat siapa nih yang datang nih. Oh, ada imam lain, biarin deh, saya tak di belakang aja. Ada yang modelnya begitu, ya. Ada yang sudah didorong-dorong, enggak, sampean aja, ya. Ya. Ada yang, ya, maunya nyelonong sendiri, ya, macam-macam lah, namanya karakter manusia, ya. Terus kita bagaimana? Husnudzon aja, ya, baik sangka. Toh jadi imam juga nggak ada gajinya, ya, ya. Jadi imam nggak ada gaji aja di Indonesia, orang jadi imam kadang-kadang berebut. Bahkan kalau diberhentiin jadi imam, marah, pindah sholatnya ke masjid lain. Itu di kita, ya. Bagaimana kalau jadi imam digaji, ya, kayak imam di Arab, ya. Imam sholat rawatib gajinya sekelas menteri, ya, 1 bulan 60 juta. Gimana Pak? Kira-kira pada mau daftar nggak? Mau, tapi ada syaratnya, hafal 30 juz. Mundur dah, kagak jadi mau dah.
Itu repotnya. Di kita mah apalnya kuliah sama kulhu aja pinginnya nyeredeng mau di depan. Ya. Ya, alhamdulillah masih ada yang mau jadi imam. Coba kalau udah pada udah jadi imam, masa semasjid sholatnya masing-masing. Apa tadi? Imam. Jadi kalau kita mau jadi imam, melatih diri terus-menerus, baca, ya, bacanya jangan hafalan. Sebab baca hafalan sama baca tulisan itu beda. Kalau baca tulisan nanti kita tahu salah kita. Tapi kalau hafalan ya taunya udah bener aja, ya. Taunya sudah bener aja. Ya, misalnya ya panjang pendeknya, ya, dengungnya, mana mat wajib, mana mat lazim, mana mat silah, qasirah, tawilah, mana mat tabi'i, mana mat badal, ya, ya, mana qalqalah sughra, mana qalqalah kubra, ya, mana idhar syafawi, mana ikhfa syafawi, mana idgham mimi, mana, ya, banyak itu, ya. Nah kadang-kadang hukum mim mati aja kita nggak begitu paham, akhirnya dengung semua, ya. Padahal harusnya ada yang izhar. Ada imam dikoreksi nggak mau, ya ada, ya. Udah suruh pensiun nggak mau dikoreksi, nggak mau, ada, ya. Ada yang bacaannya bagus, suruh maju nggak mau, ya ada. Ya emang ramainya dunia ya begitu. Nah tinggal bagaimana pandai-pandainya pengurus dan jamaah menghadapi teman-teman yang ya energik pinginnya mau jadi imam. Jadi yang fardu jangan dianggap sunnah, yang wajib jangan diniati sunnah, yang sunnah juga jangan diyakini bahwa itu adalah wajib. Fatihah wajib, maka pokok penting tuh, ya. Surah sunnah, kalau kita enggak terbiasa didorong maju jadi imam, tiba-tiba suruh jadi imam, maka jangan sok-sokan baca surah yang ya panjang. Iya, ada panjang keliru. Ya, subhanallah berhenti, diulang keliru lagi. Wah, akhirnya berhenti dia jadi imam. Udah sampean aja yang maju dah. Nah, udah kuliah sama gulu, nggak apa-apa. Ya. Ya. Atau ada yang senengnya apa itu al-falaq an-nas, ya, ya. Al-falaq an-nas. Ya. Kemudian mana lagi yang rukun qauli, ya. Rukun yang harus diucapkan, yaitu takbiratul ihram, takbir pertama saat kita sholat. Saat memulai sholat kita mengucap kalimat Allahu Akbar sesudah takbiratul ihramnya imam. Nah itu rukun qauli, ya. Karena itu dalam takbiratul ihram jangan meneng bae, jangan mulutnya mangap doang tapi nggak keluar suara, harus keluar suara Allahu Akbar. Nggak usah kenceng-kenceng juga, namanya kita jadi makmum. Yang kenceng biarin imamnya, karena imam itu menandai sudah mulai sholat. Itu kalau imamnya suaranya kecil, kata makmum, kok nggak mulai-mulai nih. Nah kadang-kadang ada yang begitu masuk jamaah belum siap udah Allahu Akbar, ada yang masuk jamaah udah siap, jamaah udah rapi, ya, lama dia, ya, nggak tahu masih gerendeng aja, nggak tahu baca apaan dulu kan, gitu. Ada yang begitu, ya. Jadi ya model-model. Terus bagaimana yang terbaik? Yang terbaik yang sedang, ya, sedang aja dah.
nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang. Jadi surah itu kan kenapa kita jadi imam suruh nengok dulu ke belakang, itu lihat makmumnya. Iya, makmumnya ini doyanannya yang bagaimana. Kalau doyanannya yang ngebut, ya kebut aja udah ya. Kalau doyanannya yang santai, ya santai ya. Nah, makmumnya rata-rata tukang sayur ya. Sholat subuh rakaat pertama surat Yasin, rakaat kedua surat Waqiah. Nah, bubar jamaah. Iya. Iya. Bubar, akhirnya sholat di rumah dah. Karena apa? Mau ngulak sayuran udah bubar di pasar. Ya. Iya. Bahkan ada yang pernah nih tukang sayur karena mungkin ilmunya kurang ya. Ustaz, saya kalau ke pasar nunggu waktu subuh, sholat subuh, pasti saya kesiangan, belanjaan udah telat. Terus gimana mas? Pokoknya saya jam 3 bangun, wudhu, sholat subuh. Udah begitu saya jalan dah. Nanti masuk waktu subuh, sholat lagi nggak mas? Ya enggak, orang saya udah sholat. Gini, saya kasih tahu, sholat itu adanya di waktu. Kalau belum masuk waktu berarti belum wajib sholat. Kalau sudah masuk waktu baru wajib sholat. Waduh, berarti saya salah Pak Ustadz. Lah sampeyan yang ngomong ya, saya cuma jelasin sholat itu adanya di waktu. Kalau saya ngomong salah kan dia langsung terkejut ya, kalau terima, kalau marah gitu. Kalau dia marah, wah kalau begitu nggak usah sholat dah, udah sholat masih salah, agak repot ya. Jadi gitu mas, kata saya. Lalu terus saya kesiangan Pak Ustadz. Gini, sampeyan berangkat ke pasar dalam keadaan badan bersih, bawa sarung, bawa baju koko, belanja dah tuh, belanja rapi, masuk waktu. Di pasar kan pasti ada masjid, ada musola, tuh gerobaknya taruh situ ya, tinggal sholat. Ntar kalau hilang bawa aja dah ke musola dah. Repot amat kata saya. Iya, nggak bakalan hilang, titipin sama yang dagang warung di situ ya, titipin Allah. Orang sendalnya udah diselipin di lubang itu, ya Allah saya nitip sendal nih malah hilang. Dia marah sama Allah ya, ya Allah gimana sih aku titipin sendal nggak amanah. Lah ya Allah disalahin. Jadi iqalha wa tawakkal, kata malaikat Jibril begitu. Iqalha wa tawakkal. Rasulullah itu ketika Mi'raj ya, sudah sampai Isra, sudah sampai di Al-Aqsa, kemudian Rasulullah langsung ke dalam masjid. Kata malaikat Jibril, iqalha wa tawakkal, buruknya diikat dulu ya, baru pasrah kepada Allah. Berarti ikhtiar dulu baru berserah diri gitu. Titipin dah tuh sama yang dagang warung di situ. Nah dagang warung kan biasanya suami istri tuh, begitu masuk waktu suaminya sholat, rapi, istrinya yang sholat. Itu kalau yang doyan sholat. Kalau yang nggak doyan sholat ya kita nggak ngomong dah ya. Karena di masjid, di pasar-pasar juga ada pengajiannya ya, ada sholat berjamaahnya. Nah, caranya gitu. Lalu takbir-takbir yang lain namanya takbir intikal. Jadi takbir ada dua, ada takbiratul ikhram, ada takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan. Bapak dari berdiri mau rukuk baca takbir Allahu Akbar, itu namanya takbir intikal. Takbir ini hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah ya. Masih ragu-ragu ya. Ya. Sami Allahu liman hamidah, wajib apa sunnah? Sunnah ya. Rabbana lakal hamdu, wajib apa sunnah? Sunnah ya. Kemudian doa iftitah, wajib apa sunnah? Sunnah. Rukuk subhana rabbiyal azimi, wajib apa sunnah?
sunnah. Terus sujud subhanallah a'la wajib apa sunnah? Sunnah. Duduk rabbighfirli wajib apa sunnah? Sunnah. Nah itu kudu paham ya. Nah, mana lagi yang wajib? Bacaan yang wajib ya. Ada bacaan wajib adanya di sunnah, ada bacaan wajib adanya di hukum wajib. Tahiyat, tahiyat awal, bacaan tahiyat hukumnya wajib, tapi pekerjaan tahiyatnya hukumnya sunnah muakkad atau sunnah ab'ad ya. Ya, sunnah ab'ad kan, sunnah ada dua, ab'ad, hayat. Bapak sholat isya mestinya duduk tahiyat awal, belanderang berdiri. Kalau berdirinya sudah tegak boleh duduk lagi apa terusin? Ayo terusin. Makmumnya subhanallah sampai 12 kali bagaimana? Terus saja, karena berdirinya sudah tegak, berarti sudah berpindah pada rukun yang lain. Kalau bapak sudah berdiri sudah sedekap kemudian duduk lagi, rusak sholatnya. Kenapa? Sudah pindah ke rukun yang lain, balik mundur ke rukun sebelumnya. Lah makmum bagaimana? Orang imamnya salah. Namanya makmum, dia kudu ngikutin imam. Biar kata imamnya salah, tetap harus diikuti selama salahnya tidak berat, karena meninggalkan sunnah ab'ad. Tapi kalau salahnya merusak sholat, bapak makmum imamnya batal kentut bunyi kenceng daud ya. Imamnya nggak berasa, terus berdiri rukuk sujud, bapak ngikutin, namanya geblek bareng ya. Imamnya geblek, makmumnya geblek. Jadi ada kesalahan yang membatalkan sholat, ada kesalahan yang tidak membatalkan sholat. Contohnya apa? Yaitu tahiyat awal. Pekerjaan tahiyatnya sunnah ab'ad, tapi bacaan at-tahiyatul mubarakatus shalawatulillah dan seterusnya itu adalah wajib ya. Maka ketika tahiyat wajib dibaca. Kalau rakaat pertama hanya sampai kepada Allahumma sholli ala Muhammad ya. Pada tahiyat yang kedua sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, kalau orang lupa tahiyat awal, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Udah pada paham sujud sahwi? Iya, lupa. Nah, apa saja yang diganti sujud sahwi? Satu, lupa tahiyat awal. Kedua, lupa doa kunut bagi yang biasa kunut. Yang ketiga, lupa hitungan rakaat ya. Tapi kalau bapak lupa baca Fatihah sebab sholat sendiri, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi karena Fatihah hukumnya wajib. Terus bagaimana? Tambahin satu rakaat. Sholat kita yang tidak ada Fatihahnya dianggap tidak ada satu rakaat. Lah kalau makmum bagaimana? Kalau makmum imam sudah selesai baca Fatihah, imam baca surah, wajibnya kita baca Fatihah. Kalau kita ngelamun sampai imam rukuk kita nggak baca Fatihah walaupun satu ayat, maka hilang rakaat kita. Paham? Berarti sekalipun sholatnya bareng, begitu nanti imam salam kita nambah satu rakaat. Maghrib jadi 4 rakaat, isya jadi 5 rakaat. Karena hilang baca Al-Fatihah. Nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, karena sujud sahwi itu mengganti sunnah ab'ad, yaitu tahiyat awal sama doa kunut subuh dan kunut ya, tengah akhir bulan Ramadan, kunut witir tengah akhir bulan Ramadan. Itu diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau kita mau sujud sahwi,
duduk tahiyat akhir, duduklah seperti tahiyat awal, supaya nggak lupa lagi. Sesudah fil alamina innaka hamidum majid, kita sujud sebagaimana layaknya orang sujud, yang dibaca subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, duduk, diam sebentar, sekedar kalimat subhanallah, sujud lagi, baca lagi 3 kali subhana man la yanamu wa la yashu, 3 kali, duduk posisi tahiyat akhir, berhenti sejenak, kemudian salam kanan, salam kiri. Nah, itu namanya sujud sahwi. Habis dari rukuk, habis sahabat sampai rukuk. Saya baca Al-Baqarah. Kalau orang dari rukuk mestinya sami Allahu liman hamidah, yang dibaca Allahu Akbar, itu tidak dianjurkan sujud sahwi, karena sunnahnya sunnah hayat, ya, bukan sunnah ab'ad. Cuman mungkin karena kehati-hatiannya Pak Imam, karena ilmunya belum sampai, sebab sami Allahu liman hamidah diganti Allahu Akbar, akhirnya diganti dengan sujud sahwi. Terus gimana? Ya sudah lewat, ya sudah lah. Masa mau diulang lagi, waktunya mundur kan nggak bisa. Nah, gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Nah. Bagaimana kalau orang, maaf ya, yang keras stroke tapi belum sembuh benar, itu banyak apa-apanya tuh mungkin agak bidang-bidang, itu sah nggak? Orang yang habis stroke nih udah baik, tapi omongannya itu nggak jelas, dan banyak apa-apanya gimana? Orang sakit stroke, ya, terus mulutnya pelo, ya, dia baca Fatihah, dia sudah nggak boleh jadi imam, bolehnya jadi makmum karena bacaannya sudah tidak sempurna. Sama juga orang yang gigi depannya sudah ompong, itu juga jangan jadi imam, karena waladhdallin nggak bisa, bisanya walalolin, itu nggak boleh. Nah, walalolin udah nggak ada yang buat madal lidah itu ya. Nah, maka yang begitu ya harus ada di belakang, biarin yang ke depan yang masih fasih. Nah, terus bagaimana kalau sholat sendiri? Namanya sholat sendiri ya sebisanya. Bagaimana dengan sholatnya orang gagu? Semuanya iya kan? Ya, takbirnya iya, Fatihahnya rukuknya bisanya begitu, mau gimana? Bisanya cuma begitu, ya sah aja. Sampai orang nanya ijab kabulnya orang gagu bagaimana? Saya nikahkan, saya kawinkan Fatimah binti Fulan dengan kamu, dengan mas kawin sekian. Ya udah. Wah, misalnya bagaimana coba? Ada niat ya. Ya Allah. Itu namanya memang sudah tidak bisa dirubah, ya. Ya sudah hukum Allah begitu, ya sudah kerjakan begitu. Sah. Ya. Nah, iya. Orang ngomong aja begini-begini doang. Baik. Nah, jadi sekarang yang fi'li, ya, rukun yang fi'li, ya. Misalnya rukun yang gerakan, ngangkat tangan wajib apa sunnah? Ngangkat tangan itu seluruhnya sunnah, ya. Yang wajib takbiratul ihramnya, ya. Pada rakaat pertama itu Allahu Akbar, itu Allahu Akbarnya yang menjadi rukun, tapi ngangkat tangannya sunnah. Maka ada 4 tempat sunnah ngangkat tangan. Pertama saat takbiratul ihram, kedua saat mau ruku, ketiga saat bangun dari ruku, yang keempat saat bangun dari tahiyat awal. Itu ngangkat tangannya hukumnya
sunnah. Tangannya gimana Pak? Saya biasanya ada begini Pak. Ada begini nih. Tangan begini bukan begini. Ya. Kalau bicara ngangkat tangan, yang penting tangannya diangkat. Nah, gitu ya. Itu. Tapi kalau bicara maksimal dalam mengangkat tangan, maka gerakkanlah tanganmu itu sebatas saat kamu takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram begini, Allahu Akbar. Kan takbir itu ada yang begini, ya. Ada yang begini. Keterangannya pokoknya sejajar dengan telinga. Ada yang pokoknya sejajar dengan bau, maka ada yang begini, ya, ya. Kalau begini berarti berlebihan, ya, ya, ya. Karena ada yang begini, udah begini turunnya begini, ada, itu namanya berlebihan, ya. Jadi ngangkat tangan itu melewati puser, ya. Intinya ngangkat tangan melewati puser. Idealnya sama seperti kita ngangkat tangan saat takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini seperti itu. Saya nanya itu yang sedekap. Oke. Sedekap, ya. Ada yang begini. Ada yang begini. Ya. Ini apa nih? Yang benar kemana kan lurus. Ya. Ada yang begini Pak. Ya. Sedekap ada yang di tengah, ada yang di perut sebelah kiri. Baik. Kadang ada yang di dada, ya. Ada yang sedekapnya begini. Ya. Biasanya yang sedekapnya begini, kakinya masih mendang, nginjek temennya, ya. Nah, sedekap itu idealnya di atas puser, ya. Pegang tangan kiri dengan tangan kanan, sisakan jari telunjuk satu lurus pada garis lengan. Seperti ini. Yang lain, yang 3 ke bawah, yang 1 ke atas. Nah, bahkan sebagian ulama menganjurkan 2 jari nempel, ya, di lengan, 2 jari ke bawah, jari jempol ke atas. Ya, ini kesunahannya dari Rasulullah begitu. Adapun orang sedekap tangannya taruh di sebelah kiri, ya, itu bukan karena sakit mahnya kambuh, bukan, ya. Tapi memang ada pelajarannya, ya. Kajian tasawuf, ya, sholatnya orang-orang yang sudah level tasawuf, gerakan sholat itu mengandung makna. Kita takbiratul ihram kan begini, tapi ada orang takbiratul ihram jari 4-nya turun. Kenapa? Turun itu maknanya turunkan 4 hawa nafsumu, tegakkan nafsu 1, yaitu nafsul mutmainnah. Jadi nafsu kita itu ada 4, ya. Ada 4 hawa nafsu, ya. Nafsu syahwat syaitoniyah, ya. Nafsul lawamah, nafsul ammarah bisu, itu tundukkan. Maka jangan kaget kalau ada orang takbiratul ihramnya jari 4-nya turun. Terus kemudian kenapa yang dipegang perut sebelah kiri? Karena ulu hati itu adanya di perut agak ke atas sebelah kiri. Supaya menimbulkan khusyuk, maka kemudian perut sebelah kiri dipenet dengan tangan kirinya. Penet, tahu dipenet, ditekan, ditekan, ya, supaya menimbulkan khusyuk. Nah, itu jadi ada tuntunannya, nggak sembarangan, ya. Nah, terus kemudian sholat itu idealnya adalah ketika takbiratul ihram, mata itu menuju kepada tempat sujud, ya. Kecuali bangun dari ruku, disunatkan ngangkat muka berbarengan dengan ngangkat tangan, ya. Ruku begini, Sami Allahu liman hamidah, begitu, ya. Ya. Ada yang sedekap lagi, ada yang ditaruh ke bawah. Sedekap lagi itu hati-hati supaya tangan tidak goyang. Sebab kalau tangan goyang, tumakninahnya tidak sempurna. Nah, yang turun ke bawah dia sudah ngerti, maka begitu turun ke bawah, plek, sudah anteng tuh tangan, ya, nggak goyang-goyang. Kan kadang-kadang ada Sami Allah liman hamidah, tangannya begini-begini, kan ada.
Ada yang begitu. Ada yang ketika rukuk melewati dengkul, nungging. Udah begitu badannya digoyang-goyangin kayak orang olahraga. Ya, makanya harus rapi dan teliti kita sholat. Nah, mana rukun fi'li yang wajib, ya? Yaitu namanya tumak ninah. Tumak ninah itu tenang, ya, tenang sesaat. Misalnya ketika rukuk itu wajib, maka rukuk tidak boleh disebut sunnah, ya. Kemudian diamnya rukuk wajib, ya. Bangun dari rukuk wajib, diamnya bangun dari rukuk wajib, sujud wajib. Nah, ini namanya fi'li, ya, perbuatan yang hukumnya wajib. Perbuatan yang hukumnya tidak wajib diantaranya adalah tadi mengangkat tangan. Ada 4 tempat mengangkat tangan, maka mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Maka mengangkat tangan jangan dianggap hukum wajib. Kalau yang angkat tangan tuh gimana? Iya, sesudah sujud tahiyat awal, ya. Nah, kalau semua dia angkat tangan semua, oh ilmunya belum sampai, ya. Kalau ilmunya belum sampai, selama dia ngaji masih dimaafkan, ya. Kalau ilmunya sudah sampai, dia tetap mengerjakan seperti itu, mungkin karena lupa atau kurang perhatian, maka cuman jatuh pada hukum makruh. Karena bergeraknya mengangkat tangan seiring dengan geraknya rukun, ya, seiring dengan geraknya rukun, maka tidak menjadikan batal sholat, kecuali gerak tangannya lagi diam nabok temennya yang depan, gitu. Nah, itu bisa batal, namanya gerak besar, ya. Gerak kecil tapi berulang-ulang, ya, pipinya digigit nyamuk, garuk-garuk begini, ini batal. Biar nggak batal bagaimana? Tempelin jarinya aja yang garuk-garuk satu. Nah, ini tidak batal karena gerakan kecil. Ya. Seperti misalnya kita sholat berdua, kan makmum itu mepet imam di sebelah kanan, ya. Ada makmum lain, rakaat kedua makmum lain ada yang masuk, maka kita makmum yang pertama mundur sejajar dengan makmum yang kedua. Tapi gerakan mundurnya berbarengan dengan gerak rukun. Jangan tiba-tiba cek mundur, jangan, ya. Begitu rukuk melangkah mundur, belum lempeng bangun dari rukuk melangkah lagi mundur sampai sama dengan orang yang ada di sebelah kita, makmum yang baru, supaya tidak rusak sholat kita oleh gerakan besar di luar gerak rukun, kecuali darurat, ya, darurat, spontan refleks, ya, ya, lagi sedekap, lagi Fatihah khusyuk, tiba-tiba cecek jatuh, ya, lalu kita bergerak refleks, itu nggak apa-apa. Apalagi tiba-tiba ular yang datang, jatuh depan kita, ya, kita kan otomatis refleks, ya, ya, nah itu nggak apa-apa. Orang sholat sambil lari juga boleh, ya, kalau ingin menyelamatkan diri sebab nyawa, ya. Nah, itu. kalau Rukuk apa sujud? rukuk, Rukuk itu kan begini, ya, kaki kan berdiri ini. Dia lempeng apa boleh bengkok? kakinya lempeng dong, dengkol itu lurus. Kan ada bengkok Pak, kakinya. Di Sakit apa? kalau sakit ya nggak apa-apa, ya, kalau sakit sebisanya. Tapi kalau kita sehat, yang namanya rukuk, lutut itu harus lurus, bahkan ditekan oleh telapak tangan kita. Tangan kita nempel di lutut, mendorong lutut. Bahkan lama-lama dalam rukuk itu nanti urat belakang itu ketarik, berasa itu nyeng gitu. Tapi sholat bukan olahraga, tapi bahwa dalam sholat ada unsur olahraga itu. Nah, termasuk sujud, ya, termasuk sujud. Nanti akan ketemu rinciannya. Jadi yang bisa dikerjakan secara maksimal, kerjakanlah secara
maksimal. Lain hal kalau memang sudah kena asam urat, buat rukuk lempeng udah nggak bisa, ya sebisanya. Demikian. Ya. Baik. Pandangan mata Pak. Ah. Misalnya imamnya kan bacanya panjang-panjang. Pandangan mata bisa sambil merem boleh nggak? Orang sholat sambil merem, pingin khusyuk atau karena kelamaan menunggu bacaan imam panjang, maka menjadi hukum makruh. Jadi pandangan mata kita tetap fokus kepada tempat sujud kita. Ya. Justru kalau merem takutnya, ya, tahu-tahu geliut, rusak sholat kita. Ya. Karena imam baca surahnya panjang, kita udah lihat geliut atau geliut, gitu kan? Nah, batal. Ya, bisa batal. Iya. Saya pernah sholat subuh disenderin orang, saking ngantuknya nender sama kita. Nah, itu bisa jadi batal sholat. Tertuju ya Pak. Tertuju ke tempat sujud. Iya, nggak boleh merem. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ke-8 belum kebahas ya. Nanti diingatkan kembali. Ya, mudah-mudahan ya biar kata sedikit yang kita baca paham yang luas menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.